Di tahun 1930, ada sepasang suami istri datang dari kota itu ke Indonesia. Mereka orang Kristen. Mereka pergi ke Indonesia sebagai ekspatriat, bekerja di pabrik rokok namanya BAT di Pasuruan. Mereka kerja di situ, terus kemudian mereka mulai punya anak di Indonesia. Anak pertama semua lahir di Indonesia. Mereka mulai pergi dikirim tuh ke Cirebon, ke Semarang dan lain sebagainya. Mulai anak-anaknya lahir. Setelah berapa tahun mereka kerja di BAT, mereka nggak sejahtera, mereka mengeluarkan diri, akhirnya mereka menetap di kota namanya Batu Malang. Dan akhirnya mereka punya 8 orang anak, dan anak yang paling kecil adalah mama saya. Berarti kedua orang ini adalah opa oma saya. Mereka datang dari kota Chennai, Madras. Dan mereka selalu bilang sama anak-anaknya, termasuk mama saya yang terus mengulang-ulangin kepada saya, kami datang karena dulu ada penginjil namanya Thomas yang ke situ. Karena itu sejarahnya mereka lah. Mereka bangga karena Thomas masuk ke situ. Sebelum mereka meninggal di kota Batu Malang, mereka sempat mendirikan gereja, dan gerejanya masih ada sampai hari ini. Di tahun 1939, namanya Pinkersterk zaman itu, zaman Belanda, sekarang disebut GPDI. Sebelum mereka meninggal, mereka kasih tahu kepada 8 orang anaknya, sebarkan Injil ke Indonesia lewat literatur. Mereka nggak tahu satu hari akan ada sosmed, tapi visinya mereka luar biasa, karena mereka bilang gini, kalau lewat literatur, kamu bisa kirim literatur, traktat, buku ke seluruh Indonesia, Injil bisa didengar oleh semua orang. Itu visinya mereka. Mereka meninggal. Bagi saya mereka adalah pahlawan iman yang luar biasa. Akhirnya 8 orang anak ini sebagai yatim piatu menjalankan gereja. Mereka betul-betul tidak ada background teologi dan lain sebagainya. Mereka berusaha untuk menopang gerejanya dengan keuangan yang sangat sederhana. Mereka betul-betul sangat miskin. Dari 8 orang anak tengah itu seorang perias, cuman satu-satunya. Dia bilang sama kakak dan adik-adiknya, biarkan saya pergi ke Jakarta. Terakhir tahun 50, udah mau masuk tahun 60. Biarkan saya pergi ke Jakarta, saya mengadu nasib. Doakan saya berhasil, saya bisa bawa kamu ke Jakarta. Dia pergi ke Jakarta. Sampai di Jakarta, dia cari-cari kerjaan, tiba-tiba dia dipanggil sama sebuah perusahaan kopi untuk bisnis kopi. Dia bisnis kopi, terus lama-lama dia lihat salah-salahnya, dia keluar, dia mulai buat usaha sendiri. Dia mulai agak-agak berhasil, kemudian ada uang cukup, dia mulai kasih tahu sama kakak dan adik-adiknya, ayo ke Jakarta aja. Jadi mereka semua diboyong ke Jakarta, cuman satu tinggal di Batu Malang untuk terus mengembalakan gerejanya. Termasuk mama saya pindah Jakarta semuanya. Satu hari mama saya bergabung di sebuah gereja namanya GPDI Ketapang tahun 60-an. Lagi nyanyi di paduan suara, dia kepincut sama seorang pria dari Manado namanya John Lantang. Si John Lantang ngelihat si Ibu Min Daniel ini, yang satu kulitnya gelap orang India, satu kulitnya terang, kulitnya putih orang Manado. Lihat-lihatan, jatuh cinta, menikah, jadilah saya. Oke. Istri saya orang Cina, anak saya gado-gado ya. Nah, waktu papa saya masuk ke dalam keluarga, dia bantuin tuh usaha kopinya. Nah, satu hari di tahun 67, mereka meeting keluarga besar ini, kakak beradik. Mereka bilang begini, yuk kita realisasikan apa yang papa mama kasih tahu sama kita. Kita buat yayasan aja ya. Dengan uang yang ada, kita mulai buat sebuah yayasan, kita bangun, kita sewa tempat kecil buat buka toko buku. Kan harus lewat literatur, katanya begitu. Jadi mereka buat yayasan namanya Immanuel, dan terbentuklah saat itu tahun 67 toko buku Immanuel. Mungkin ada yang pernah ke sana, saya nggak tahu. Nah, kemudian mulailah terjadi juga penerbitan, buku-buku mulai disebarkan, tulisannya ada logonya Immanuel. Karena mereka bilang gini, Allah menyertai kita. Mereka berdoa, mereka tinggal bareng di dekat-dekatan, mereka tinggal di daerah Metropol. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jakarta Pusat, ada Metropol, itu daerah Megaria namanya dulu, sebelahnya sekarang ada gereja Isa Al-Masih, itu dulu rumah saya di situ. Tahun 75 dihibahkan ke gereja, kami semuanya pindah. Kalau masuk ke Metropol, di belakang ada flat 3, itu adalah apartemen pertama di Jakarta. Mereka tinggal nyewa di situ. Nah, mereka buka toko kecil, berapa kali berapa saya juga lupa, kecil banget di Metropol itu. Itu toko buku Immanuel pertama kali berdiri. Oke? Dengan berjalannya waktu, mama saya kalau malam-malam kalau berdoa, saya nggak pernah lupa dia ngomong gini, ayo doain ya, semoga ini cepat-cepat berhasil bisnis kopinya, katanya. Karena bisnis kopinya ini menopang pelayanannya, karena pelayanannya nggak ada duitnya lah. Ini sementara keluarga besar hidup di Jakarta. Satu hari
Di tahun 71, tiba-tiba di kantor kopi, yang di situ juga, memang di rumah juga kantornya, mereka dapat telex. Dapat telex dari Amerika mengatakan begini, kami adalah gerai kopi di Amerika dan kami mendengar bahwa ada kopi enak di Indonesia namanya Bean Sumatra. Tolong kirimin sampelnya, kami mau coba. Telex. Adik-adik yang nggak tahu telex nanti di Google aja ya. Itu kalau dulu saya ngeliatin mesin telex, itu ketika pesannya masuk ke telex, dia akan ngetik sendiri kayak mesin tik. Kalau salurannya nggak baik, dia akan nyetop sendiri. Terus kita nungguin aja gitu. Ya elah, ngegantung banget sini beritanya. Terus lagi oh gini. Terus kita nunggu lagi garis berikutnya. Lu ribet banget deh. Kalau WhatsApp kan enak, langsung terus semuanya kita terima. Ini enggak. Itu telex. Tiba-tiba saya nggak pernah lupa, saya pagi-pagi di garasi rumah, papa saya lagi ngepack biji kopi. Saya bilang, "Pak, mau dikirim ke mana?" "Ke Amerika," katanya gitu. Saya nggak pernah lupa juga, saya tanya gitu, "Amerika tuh di mana?" "Nggak tahu, jauh," katanya gitu. Kalau Manado papa tahu, Amerika nggak tahu lah, jauh katanya gitu. Udah, terus udahlah dikirim. Saya nggak ngikutin beritanya. Setelah beberapa bulan setelah itu, saya tiba-tiba ngelihat ada truk segede bagong depan rumah, gede banget truknya, ditutup sama terpal, masuk ke garasi rumah, depan garasi maksudnya. Saya tanya, itu buat apa, Mah? Mama saya ngomong gini, itu isinya buku-buku, puji Tuhan kita bisa cetak buku sama traktat katanya. Itu mau dikirim ke desa-desa di seluruh Pulau Jawa katanya begitu. Oh katanya nggak ada duit, saya ngomong gitu. Mama bilang gini, itu kamu inget nggak biji kopi yang papa kirim ke Amerika, itu mereka suka, mereka udah order ulang, dan sekarang kita kemarin dikirimin cek dolarnya kita konversi ke rupiah, bisa buat buku katanya gitu. Oh puji Tuhan. Bapak Ibu tahu, gerai kopi itu hari ini namanya Starbucks, dan gerai kopi itu adalah gerai kopi yang, makanya saya lagi minum Starbucks tuh di bawah. Gerai kopi itu, kalau pernah ke Seattle, mungkin ada yang pernah ke Seattle, ada tempat namanya Pike Place. Itu gerai kopi Starbucks yang pertama. Gerai kopi itu yang kirim telex. Kalau Bapak Ibu pergi ke situ, logonya masih coklat, karena dia Starbucks itu berdiri tahun 71. Persis di tahun itu mereka kirim telex. Dan kalau ke sana, itu orang kecil tokonya, orang cuma ngantre gitu ya, masuk beli kopi, kemudian foto di situ, karena ini terus memorability-nya tulisannya the first Starbucks store gitu. Mereka cuma foto selfie terus keluar gitu. Gitu itu tuh tokonya tuh. Saya berkali-kali ke sana, sampai kenal sama GM-nya, ngobrol-ngobrol, setiap kali ngomong mau minum kopi bareng, nuker-tuker informasi, karena saya suka kopi ya. Jadi kita menimba ilmu lah, bla bla bla, ngobrol sampai dia bilang, dia pernah ngomong gini sama saya, "Sayang Bill, sayang ya, telexnya lu udah nggak ada," dia bilang gitu. "Kalau tuh telex masih ada, gue pajang tuh di museumnya Starbucks," katanya gitu. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke Starbucks, nanti coba lihat deh, ada whole beans coffee 250 gram segini, biji kopi, pasti tulisannya Sumatra Coffee. Itu pertama kali tahun 71 yang kirim sampel itu papa saya. Sekarang saya cuma mau kasih tahu inilah sama kita. Tahun itu HP nggak ada, email kagak ada, internet nggak ada, kok bisa telex masuk ke situ? Di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan bisa pertemukan kita dengan kesempatan yang tepat, dengan orang yang tepat untuk membawa kepada tujuan yang tepat. Itu Tuhan. Kalau saat itu Tuhan bisa buka jalan seperti begitu, apapun dan siapapun, tidak ada satupun orang yang bisa membatasi Tuhan. Gak bisa. Kita terkesima, kita lihat, wow. Dan beberapa minggu lalu saya ada meeting di Metropol yang dulunya Megaria. Saya pas lagi turun dari mobil, saya lihat bekas toko kita zaman itu sekarang menjadi outletnya Starbucks. Sampai fotoin, saya kirim ke grup keluarga, guys coba lihat nih, aduh we came all around, sampai tiba-tiba memang Tuhan udah mempertemukan kita dengan Starbucks dari zaman dulu lah ya. Jadi saya cuma mau kasih kekuatan ini sama kita, bahwa Allah Immanuel, penyertaan Tuhan tuh gak pernah gagal sama hidup kita. Kalau ada pintu tertutup dalam hidupmu, jangan-jangan ada bahaya di belakangnya. Jangan komplain. Nanti Tuhan akan siapkan pintu yang dia buka. Di baliknya ada perkenanan Tuhan yang luar biasa yang dia sudah siapkan bagi kita.